Kenapa kemudian Urwah ini atau Sa'ban ini menjadi istimewa? Next. Nah, kalau kita lihat Sa'ban ini dari hadis Rasul itu wa'anha maksudnya, karena hadis sebelumnya itu berkaitan dengan kisah Rasulullah dari Sayyidah Aisyah. Karena ahabba syuhuri ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayasumahu Sa'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul yang paling muda dan paling cantik, Sayyidah Aisyah. Tetapi yang membuat Rasul selalu terkenang bukan Aisyah, Khadijah, karena Khadijah memberikan segalanya. Sayyidah Aisyah menceritakan karena ahabba syuhuri ila Rasulillah, bulan yang paling Rasulullah cintai sallallahu alaihi wasallam ayasumahu, untuk berpuasa itu adalah Sa'ban, summa yasiluhu bi Ramadan. Kemudian Rasul kadang menyambungnya dengan puasa Ramadan. Ya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad, Abu Dawud, Imam Nasai dan Imam Hakim, sahih. Hadis ini sahih dengan dua syarat, satu Syafi'i dengan syaratnya Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Wa anha kadzalika radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhai Sayyidah Aisyah, juga meriwayatkan hadis yang berbunyi lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban wa kana yasumu Sya'ban kullah. Nabi tidak pernah berpuasa satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Bahkan Nabi pernah puasa Sya'ban itu satu bulan penuh. Di hadis riwayat Bukhari Muslim ada hadis yang mengatakan Rasulullah itu tidak pernah puasa penuh kecuali Ramadan. Nah, ini namanya mukhtaliful ahadis. Jadi orang itu tidak bisa baca satu hadis terus langsung berfatwa. Resikonya adalah kalau dia hanya pegang itu, kata Bukhari Muslim, Rasulullah tidak pernah puasa terus. Ternyata di dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang lain itu dikatakan bahwa Rasulullah pernah puasa wakana yasumu Sya'ban kullah. Rasulullah puasa Sya'ban sepenuhnya, seluruhnya. Nah, ini gimana? Yang benar gimana? Rasulullah ini pernah puasa terus atau Rasulullah tidak pernah puasa satu bulan penuh? Kalau hadis yang pertama mengatakan Rasulullah tidak pernah puasa satu bulan penuh, hadis ini pernah mengatakan pernah satu bulan penuh di luar Ramadan, maka itu bertentangan. Nah, teknis menyelesaikannya itu ada ilmunya yang disebut dengan ilmu mukhtaliful ahadis. Ilmu ini disusun oleh Imam Syafi'i, sampai sekarang masih eksis dan tidak ada yang bisa meruntuhkan teori Imam Syafi'i ini. Dan Imam Syafi'i itu memang seru banget, dia tidak hanya menguasai fikihnya, tapi dia juga menguasai di bidang hadis. Ada Imam Syafi'i kalau ketemu hadis bertentangan dan syaratnya sama, kualitasnya sama-sama sahih, itu jangan dulu diambil salah satu. Yang harus dilakukan pertama adalah al-jam'u. Rasulullah itu bukan tipe orang yang mencela-mencela. Rasul itu ngomongnya nggak bisa isu gede. Rasul itu orangnya sangat valid dan sangat utuh, sehingga nggak mungkin Rasul itu kemudian seenaknya saja mengganti omongan. Tidak ada di Rasulullah itu gitu. Sehingga yang harus dicari bagaimana cara menggabung dua hadis yang bertentangan itu. Kemungkinan besar, ini saya belum melacak, cuma saya baru sadar ketika menjelaskan ke Bapak Ibu ini bahwa ini memang ada pertentangan dalil, perbedaan hadis. Nanti ini harus dilacak dulu, dilacak dari tahunnya, dilacak dari, kalau tahunnya sama dilacak dari bulannya, kalau bulannya sama dilacak dari harinya, kalau harinya sama dilacak dari pagi, sore, siangnya. Jadi orang ahli hadis sama ahli tafsir itu dia sampai bisa tahu ayat ini malam, hari ini harus tahu itu. Kalau tidak bisa, dia nanti bisa tabrak-tabrakan. Ini belum begitu serius persoalan hukumnya. Ya, ini belum begitu serius. Nanti saya bisa tunjukkan betapa seriusnya kalau orang tidak tahu mana yang lebih dulu, mana yang akhir. Itu bisa patah. Nah, di sini kemungkinan besar hadis pertama Aisyah menyatakan itu saat Rasulullah memang belum pernah puasa Sya'ban penuh, sehingga Rasul mengatakan, Aisyah mengatakan tidak ada Rasul puasa Sya'ban penuh. Tapi ketika satu hari Rasul puasa Sya'ban penuh, Aisyah nggak bisa mengingkari, dia harus meriwayatkan juga bahwa Rasul pernah puasa Sya'ban penuh. Jadi dua begini ini selalu cari logika yang bisa mempertemukan. Contoh lain misalnya hadis tentang buang air kecil. Itu Rasul menyatakan buang air kecil itu jongkok. Tapi ada hadis sahih Rasulullah buang air kecil itu berdiri. Nah, itu sama-sama sahih. Nah, begini ini bagaimana? Oke. Itu ternyata setelah dilacak Rasulullah itu berdiri pada saat
di tempat reruntuhan yang nggak memungkinkan duduk. Nah, jadi kita jadi tahu kalau ada dua hadis begini mana yang dalalahnya, petunjuknya itu general, mana yang spesifik. Gitu ya. Berarti ini memang Rasul menghendaki buang air kecil itu mestinya contoh. Cuma kalau keadaan terpaksa maka diizinkan berdiri. Nah, gitu. Jadi ketemu dua hadis ini bisa dipakai dua-duanya. Itu namanya al-jam'u, menggabung dua hadis. Kemudian kalau tidak ditemukan logikanya, gimana ini tidak bisa ditemukan, saling menegasikan misalnya hadis tentang nikah mut'ah. Ada yang membolehkan nikah mut'ah itu kawin kontrak. Kawin hanya seminggu, hanya 2 hari, ya, bahkan bisa 2 jam saja. Nikah kontrak itu ada yang membolehkan hadisnya, sahih. Kemudian ada yang melarang, sahih. Nah ini tidak bisa kemudian mau digabung. Yang umum itu sebenarnya boleh, nggak boleh gitu, nggak boleh. Karena ini saling menafikan, hukumnya saling meniadakan. Satunya boleh, satunya nggak boleh, nggak mungkin, gitu ya, nggak bisa digabung. Maka ini harus diselesaikan dengan namanya nasih mansukh. Mana yang hukum yang berlaku, mana hukum yang tidak berlaku. Nah di sini harus ketahuan, oh ternyata Rasul itu hadis pertama membolehkan, hadis kedua tidak boleh, hadis ketiga boleh, hadis keempat tidak boleh. Jadi ini runtutannya begitu. Karena itu seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan berarti hukum itu yang terakhir. Maka hukum yang terakhir Rasul tidak boleh, berarti nikah mut'ah tidak boleh. Itu sudah Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama Syiah enggak. Ulama Syiah tetap mau mencari titik temunya. Kalau pernah tidak boleh, pernah boleh, pernah tidak boleh, berarti ini hakikatnya relatif hukumnya. Makanya Syiah yang itu masih ada yang seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah ada ruang, itu haram dan tidak bisa dilakukan. Nah kalau seandainya tidak ketahuan, tahunya tidak ketahuan, tidak ketahuan, maka nanti teknisnya namanya tarjih. Diambil sanad terkuat, baru dipilih sanad terkuat. Jadi tidak boleh orang begitu tahu hadis langsung ambil sanad terkuat, itu tidak boleh. Ini tidak ngerti ilmu hadis. Jadi orang harus main dengan al-jam' wa taufik. Kalau tidak bisa jam' wa taufik, baru nasih mansukh. Kalau nasih mansukh tidak bisa, baru tarjih. Next. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran min asyhuri ma tasumu min Sya'ban qala dzaka syahrun yughfalu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'ibun. Dari Usamah bin Zaid, semoga Allah meridai Usamah dan bapaknya Zaid. Jadi ini kalau ada radhiyallahu anhu berarti doa ini untuk Usamah dan bapaknya. Jadi kalau tadi misalnya Aisyah radhiyallahu anha, berarti doanya hanya untuk Aisyah saja. Boleh juga kita mengatakan radhiyallahu anhu karena Abu Bakar juga muslim. Nah kecuali kalau bapaknya itu non muslim tidak boleh. Cukup radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhu. Dari Usamah bin Zaid berkata, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat kamu puasa 1 bulan. Ya, puasa 1 bulan dari bulan-bulan di mana kamu puasa seperti kamu puasa di bulan Sa'ban. Saya tidak pernah melihat kamu banyak puasa seperti kamu banyak puasa di bulan Sa'ban. Kalau ini bulan atau itu bulan yang manusia banyak lupa dengan bulan itu. Karena biasanya Rajab semangat, Rajab macam-macam. Begitu Sa'ban lupa. Bulan ini kata Rasulullah banyak dilupakan manusia. Dia terjepit antara Rajab dan Ramadan. Padahal kata Rasulullah, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal. Bulan Sa'ban itu bulan di mana catatan amal kita setahun dilaporkan ke Allah. Tutup buku catatan amal itu Sa'ban, menjadi Sa'ban. Ya. Ila Rabbil Alamin diaturkan ke hadirat Allah. Fa uhibbul, maka aku lebih senang ayurfa'a amali, kalau amalku diangkat, wa ana shaimun, aku sedang dalam keadaan puasa. Gitu ya. Kata Rasulullah, kenapa kok banyak puasa di bulan Sa'ban? Sa'ban itu tutup buku, ya, tutup buku tahunan. Aku ingin kalau ditutup buku terus laporannya itu orang ini sedang puasa, gitu ya, sedang puasa. Makanya Rasulullah banyak puasa. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai, wa hasanahu Albani fi Sahih at-Targhib. Menurut Albani hadis ini sahih di dalam kitabnya Targhib. Ini next. Ini untuk menunjukkan kenapa ruahan itu menjadi perhatian masyarakat Jawa dan Indonesia, karena memang ada sesuatu yang spesial di situ. Ada waktu di mana Allah mengangkat amal kita. Next.
Nah ini kalau mau lebih detail lagi di surat Ar-Ra'd ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapus ketentuan-ketentuan takdirnya. Wa di ketetapan itu dengan yang lain. Wa indahu di sisi Allah itu ada ummul kitab. Ummul kitab itu induk catatan kehidupan. Dokumentasi kehidupan dari awal akhir itu ada di catatan yang disebut dengan lauhul mahfuz. Lauh itu big data, ya betul. Bahasa sekarang big data, big data. Kalau kita dulu kecil disebut catatan karena asumsinya hanya tulisan. Padahal bukan, di situ tuh ada film-filmnya juga. Jadi bisa dilihat sehingga orang bisa. Apakah Bapak Ibu pernah melihat big data itu? Pernah mengintip big data itu? Siapa yang sudah pernah mengintip lauhul mahfuz? Apa pingin mengintip lauhul mahfuz? Bapak Ibu insya Allah sudah pernah melihat. Ya. Cuma lihatnya waktu tidur. Nah cirinya, saya tanya, Bapak Ibu pernah enggak mimpi terus setelah itu kejadian persis seperti yang dimimpi? Pernah atau pernah atau belum? Pernah, pasti pernah. Itu namanya ibu buat lauhul mahfuz. Saya tanya sekarang, barang asli itu datang belakangan atau datang yang pertama? Yang pertama. Kalau gitu kualitas yang tinggi kebenarannya itu di mimpi atau yang kenyataan? Loh, kenyataan yang pertama atau yang kedua? Nah di situ, karena itu Imam Ghazali mengatakan mimpi yang benar itu istimewa. Ru'ya shadiqah itu juz'un minan nubuwah. Mimpi benar itu bagian dari kenabian yang masih Allah buka untuk umat Islam. Ya, caranya Allah memberikan peringatan, kadang-kadang diberitahu melalui mimpi yang benar itu. Nah itu.